Jika video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa subscribe. Selamat datang di channel Worthit.com. Lagi-lagi kita kedatangan mini PC, tapi ini rada keren ya, ada Type-C nya di depannya teman-teman. Ya, outputnya juga lengkap, ada DISA, VGA, ada HDMI, ada juga DisplayPort ya. Ini mereknya Lenovo, tipenya ThinkCentre M720Q. Kalau kita lihat coa di depan sini, dia sudah i3 Gen 8 Coffee Lake teman-teman ya. Kita buka seperti ini dalamnya. Seperti biasa bawaan pabriknya dia masih harddisk ya. Kita buka dulu nih, kita lihat ada apa aja di bawah harddisk ini. Kita cabut dulu harddisknya. Yup. Kita simpan dulu harddisknya. Oke teman-teman, tidak terlihat slot RAM atau slot M2. Di sini ada slot wireless atau WLAN, itu WiFi onboardnya. Kita lihat di belakangnya, nah ada tanda panah nih, berarti bisa digeser teman-teman. Kalau kita geser bisa dibuka, ternyata entar di sini ternyata dia soket RAM-nya ya. Soket RAM-nya ini, RAM-nya 4 GB 3200 nih. Kenceng nih RAM-nya nih. Nah, soket M2 nya juga ternyata ada di sini teman-teman. Penting ini untuk mini PC seperti ini. Kalau ada soket M2 seperti ini, kita bisa bikin dia jadi kenceng nih performa si storage-nya ya. Kita ganti NVMe. Oke, kita tutup lagi. Ini adaptornya seperti biasa, dia 19 volt. Colokannya ini kotak ya, kayak USB dia. Kita colokkan dulu, kita pasangkan dulu keyboardnya, kita pasangkan lagi ini kabel ke monitor, lalu kita colokkan adaptornya atau powernya yang tadi kita pasang. Di sini kita mau membahas ini kejadian passwordnya terlock atau terkunci teman-teman. Bagaimana kita membuka kunci password BIOS-nya ya, password BIOS-nya kita clear. Karena kalau misalnya BIOS-nya terkunci teman-teman ya, itu dia kita nggak bisa install ulang. Kita nggak bisa install ulang nantinya, kita nggak bisa setting tanggal. Nah ini lihat, bacanya error 10199 sistem security password. Itu udah saya coba beberapa kali kan, ternyata terkunci. Jadi udah ada peringatan sudah mencoba beberapa kali passwordnya. Gini nih ya tampilannya, dia minta password. Kita klik escape, dia sebenarnya bisa dan masuk ke BIOS-nya, tapi BIOS-nya kita nggak bisa setting, cuman bisa ngelihat doang gini nih. Nah, tanggal juga kita nggak bisa setting, yang terutama di bagian bootingnya nih, secure bootnya. Kalau secure bootnya masih enable kan nggak bisa kita install. Nah ini kita nggak bisa di disable kan, tidak bisa karena password BIOS-nya itu terpassword. Bagaimana kita membuka passwordnya atau mengclear password di BIOS-nya? Begini teman-teman ya. Teman-teman bisa ikuti contoh di sini. Posisi jumper BIOS-nya, kita harus clear BIOS-nya. Posisi jumper BIOS-nya ada di sini dia teman-teman ya. Nah, ini kita baca dulu di sini. SW clear CMOS. Nah, kelihatan teman-teman ya, tulisannya 2 dan 4, 2 strip 4. Berarti itu jumper yang akan kita pasangkan di ini 6 pin ini nih, untuk mengclearkan BIOS-nya supaya dia jadi default lagi, jadi nggak ada password lagi. Nih teman-teman baca ulang lagi ya, biar lebih jelas tuh. SW clear CLR itu ya, CMOS. Itu berarti harus kita pasangkan di jumper nomor 2 dan 4 sesuai tulisan itu tadi. Jumper yang 6 biji ini nih, ini ada 6 nih, 6 jarum nih teman-teman, lihat ya, itu ada angkanya. Diingat dulu posisi jumper awalnya ada di 6 dan 5, itu kan kelihatan teman-teman, 6 dan 5 tuh. Nah ini 2, 6, ini 5, bawahnya 1, berarti hitungannya 1, 3, 5, 2, 4, 6. Nah, reset BIOS-nya tadi kan di angka 2 dan 4, berarti kita pindahkan jumpernya di colokan ke 2 dan 4.
kita jumper di jarum 2 dan 4. Kita cabut dulu ini. Kalau bagusnya pakai pinset ya teman-teman, saya nggak ada pinset, jadi saya pakai gunting kecil. Nah, kita pasang ke 2 dan 4 sesuai tadi clear CMOS-nya ya. Oke, udah pasang, udah benar-benar masuk ya jumpernya di 2 dan 4, jarum 2 dan jarum 4. Berikutnya kita colokkan powernya atau adaptornya, kita pencet itu tombol on off-nya, tapi pencet terus teman-teman, nanti dia mati sendiri kan. Kalau kita pencet, tahan, dia nyala sampai mati lagi. Sudah mati, kita cabut. Jadi dia mengclearkan dulu CMOS-nya dengan posisi jumper clear tadi ya, 2 dan 4. Sesudah itu udah kita cabut lagi. Ini tadi posisinya jumper di 2 dan 4 karena kita mengclearkan CMOS atau mengclearkan BIOS-nya. Lalu kembalikan ke posisi awal tadi. Tadi kan kita ingat di awal ya, posisi 5 dan 6. Posisi jarumnya 5 dan jarumnya 6 kita pasangkan kembali di awal. Di posisi normalnya ya. Aha, udah terpasang teman-teman ya. Seperti ini, sudah di posisi awal. Kemudian coba kita nyalakan kembali, pasangkan kabel ke monitor, keyboard saja cukup. Lalu kita pasangkan adaptornya, powernya, kita on kan ya. Kita lihat apakah passwordnya hilang. Iya teman-teman, sudah hilang. Kita bisa coba masuk ke BIOS ya. Nah, jadi kita pencet F1 untuk masuk ke BIOS karena tadi pas BIOSnya kondisi sudah clear nih, lihat teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini BIOSnya. Kita bisa setting sendiri sekarang. Kita bisa disable. Kalau tadi pada saat terpassword kita nggak bisa nyeting BIOS ini, nggak bisa. Kita customize nggak bisa. Jadi harus dipasangkan dulu jumper clear CMOS-nya untuk membersihkan password di BIOS-nya. Karena setelah di clear BIOS biasanya tanggalnya kembali ke default awal pabrikan. Kita setting juga tanggalnya, jangan lupa ya, tanggal dan jamnya. Cek lagi nih, secure bootnya harus disable karena kita mau install kan. Klik F10 untuk nge-save settingan yang kita buat tadi yang sudah kita customize. Oke, no operating system. Kita pasang flash disk yang sudah ada install Windows-nya, dan saya mau ganti hard disknya dengan M2 NVMe nih. Kita pakai SSD NVMe biar keboot. Udah kita siapkan juga flash disk installernya untuk Windows-nya. Kita cabut dulu semuanya, powernya, kabel ke monitornya juga udah kita cabut. Karena kita mau pasang salah satu part ini biar nggak konslet. Ini mending dicabut aja adaptornya. Kita pasang NVMe-nya, SSD-nya. Biar wus-wus teman-teman ya, biar kencang dia. Sekalian saya mau tambahkan juga RAM-nya nih, 4 GB 3200 juga. Jadi biar totalnya 8 GB. Biar enak buat multitasking ya teman-teman. Oke, ini installernya kita pasangkan dulu. Lalu kita colokkan lagi kabel ke output displaynya, ke monitornya, dan pasangkan lagi adaptornya. Kita on kan. Tadi sudah kita setting di BIOS-nya untuk disable secure bootnya supaya bisa diinstal. Ini agak lama nih, dia baca RAM dulu dia, karena RAM-nya kita tambahin tadi kan. Oke, kita udah bisa install. Kita udah bisa proses untuk penginstalannya, dan BIOS sudah terclear dan sudah kita setting ulang BIOS-nya. Jadi sesimpel itu teman-teman ya. Apabila teman-teman ada mini PC Lenovo yang terkunci BIOS-nya, bisa mengikuti cara ini. Apabila satu tipe, bisa contek aja cara ini dengan gampang. Atau dengan tipe lain, teman-teman cari posisi jumper BIOS clear CMOS-nya, ikuti instruksi clear CMOS-nya di jarum berapa. Dan jangan lupa kembalikan lagi ke posisi awal normalnya. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time.